Ini berbeda antara apa? Antara ahli sunnah dan khawarij. Khawarij tidak ada di mata orang khawarij ada hukum, ada kufur besar, ada kufur kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada fisik besar, ada fisik kecil. Mereka tidak membedakan. Semuanya besar. Ini yang pertama. Ini perbedaan antara khawarij dan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ada kufur besar, ada kecil. Ada zulum besar, ada kecil. Ada fisik besar, ada kecil. Yang besar ini semuanya kufur, keluar dari millat Islam. Yang kecil tidak. Ini termasuk ke dalam apa? Dosa besar atau dosa kecil. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kalau kalangan khawarij tidak membedakan antara besar dan kecil. Semuanya besar. Ini yang pertama. Yang kedua, jika besar di mata ahli sunnah wal jamaah, beda sama yang besar di mata khawarij. Kenapa? Khawarij langsung menjatuhkan hukum atas orang yang tertentu. Tidak membedakan antara perbuatan dan orang yang membuat. Ini masalah besar, ikhwani. Ini syubhah yang paling besar di tangan orang khawarij. Namun ahli sunnah wal jamaah membedakan antara orang yang membuat dan perbuatan. Perbuatan bisa jadi kufur besar. Tapi mereka tidak bisa menjatuhkan hukum ini atas orang yang membuat. Objektif, tidak bisa. Kecuali dengan apa? Ada banyak terminal. Ada banyak syarat dan berhalangan. Apakah hukum ini sudah memenuhi syarat-syaratnya? Sudah tidak ada penghalangan-penghalangan atau tidak? Syarat seperti apa? Apakah dia berakal atau gila? Apakah dia baligh atau masih kecil? Apakah dia mengetahui hukum ini atau dia bodoh? Apakah dia sadar sengaja atau dia salah? Apakah dia memilih atau dia terpaksa? Paham? Atau dia lupa? Ada banyak syarat, ada banyak penghalangan yang kita sudah menjelaskan ini waktu kita menjelaskan tentang khawarij, paham? Dan yang lain. Maka ini fahaman masalah menjatuhkan hukum di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Mereka membedakan antara orang yang membuat dan perbuatan. Perbuatan bisa jadi kufur akbar, kufur besar. Tapi mereka tidak bisa menjatuhkan hukum ini atas orang yang membuat kecuali ada syarat-syarat dan penghalangan-penghalangan. Ini ahli sunnah wal jamaah. Jika kalangan khawarij tidak membedakan, langsung orang yang jika ada perbuatan kufur langsung berlakunya kafir tanpa mereka apa? Mereka memeriksa apa kondisi orang yang membuat ini. Taban ada banyak dalil yang kita sudah sebutkan خلاص waktu kita menjelaskan tentang masalah khawarij. Paham ikhwani? Ini penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Taib ikhwani. Tentang masalah ayat tersebut, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang kafir. Ada berapa tafsir para sahabat terhadap ayat ini. Yang pertama tafsir Ibnu Abbas, yang kedua tafsir Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga tafsir Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan ada tafsir para tabi'in juga. Kita mau melihat dan memeriksa dan meneliti tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang terkenal di semua dunia. Tafsir Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala meriwayatkan tafsir Ibnu Abbas ini ada dua muridnya. Yang pertama Tawus bin Kaisan, yang kedua Ali bin Abi Talha. Yang pertama Tawus, yang kedua Ali bin Abi Talha. Yang pertama riwayat dari Tawus bin Kaisan dari Ibnu Abbas. Ada banyak khilaf dari Tawus rahimahullahu ta'ala. Ada hampir 5 khilaf atas sekitar masalah riwayat Tawus rahimahullahu ta'ala. Dan saya ingin antum memperhatikan masalah ini supaya kita tahu apakah kita boleh bicara tentang taklid buta saja atau hanya menukulkan dari buku-buku ahli ilmi saja, atau kita harus meneliti masalah-masalah ini. Ini masalah kembali kepada keimanan, keislaman, bukan masalah biasa, bukan masalah fiqhiyah. Walaupun fiqhiyah kita harus meneliti. Paham? Taib. Yang pertama riwayat dari Tawus dari Ibnu Abbas. Ada banyak khilaf. Banyak khilaf. Yang pertama ada riwayat Abdul Razak
Ibnu Hammam As-San'ani, dari Ma'mar ibn Rashid, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas. Saya ulang lagi. Abdul Razak, dari Ma'mar ibn Rashid, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas dalam firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka orang kafir. Kata Ibnu Abbas, "Hiya bihi kufur." Alas. Ayat ini dengan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, kafir. Kata Ibnu Abbas, dia kafir. Kata Ibnu Tawus, "Walaysa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Kufur ini bukan, ini kata Ibnu Tawus. Kufur ini bukan seperti orang yang kafir dengan apa? Kepada Allah atau Rasulnya atau kitabnya atau malaikatnya. Ini wajah yang pertama. Dan ini wajah yang benar. Kenapa? Karena Abdul Razak ibn Hammam As-San'ani imamun hafiz. Imamun hafiz. Ma'mar ibn Rashid imamun hafiz. Siqatun sabt. Dan semua sanad siqatun sabt. Namun Ma'mar ibn Rashid ada masalah. Yaitu jika dia meriwayatkan hadis di negeri Iraq, maka ulama curiga terhadap riwayatnya. Kenapa? Dia asli ahli Iraq, tapi dia sudah pindah ke negeri Yaman. Kemudian ibunya masih hidup tinggal di Iraq. Pada satu kali dia mau kembali kepada negeri Iraq untuk mengunjungi ibunya, dia tidak membawa bukunya. Lalu para muhaddisin di Iraq datang kepada beliau agar mendengar hadis dari beliau. Setelah beliau sudah jadi imam dan besar, mereka ingin dengar hadis dari beliau. Namun beliau tidak membawa bukunya. Lalu beliau meriwayatkan dari hafalannya. Kata ahlu hadis seluruhnya, riwayat al-Imam Ma'mar ibn Rashid di negeri Iraq salah, ada banyak salah dalamnya. Kenapa? Karena dia meriwayatkan dari hafalnya, ada banyak salah dalam riwayatnya. Namun jika dia meriwayatkan di negeri Yaman, benar. Artinya kita harus memeriksa muridnya. Apakah muridnya dari Iraq atau dari Yaman? Faham ini? Faham ikhwani? Apakah muridnya dari Iraq atau dari Yaman? Jika dari Iraq, kita menerima hadisnya? Tidak. Jika dari Yaman, hadisnya apa? Kuat. Taib. Abdul Razak ibn Hammam As-San'ani, ini ahli Yaman. Bukan ahli Iraq. Artinya hadis ini apa? Kuat. Yang berkata apa? Berkata Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan apa? Ini kufur. Tidak merincikan, tidak menjelaskan selain itu. Ini kufur. Paham? Lalu kata Ibnu Tawus ini tabi'i. Ibnu Tawus dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Tawus, ini bukan kufur besar. Seperti kufur kepada Allah atau Rasulnya atau kitabnya atau para nabi atau para malaik. Ini wajah yang pertama dan ini benar. Wajah yang kedua, khilaf sama wajah yang pertama. Dari Sufyan ibn Uyainah, dari Ma'mar ibn Rashid, dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas. Beliau, Sufyan ibn Uyainah, riwayat dari siapa? Dari Ma'mar ibn Rashid. Berkata apa? Kata Ibnu Abbas, ini kufur tetapi bukan kufur besar. Seperti kufur kepada Allah atau Rasulnya atau kitabnya atau nabinya. Lalu dia menggabungkan kedua jumlah ini, menjadikan ini semuanya berkataan siapa? Ibnu Abbas. Ini riwayat Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah siqatun hafiz. Tapi beliau ahli Iraq. Beliau ahli Iraq. Ana mau engkau membayankan apa yang saya ucapkan. Ini mungkin sulit sedikit. Tapi ini penting sekali. Paham ikhwani? Yang pertama, Abdul Razak yang dari ahli Yaman berkata apa? Berkata, kata Ibnu Abbas, ini kufur. Orang yang membuat ini kufur. Tetapi kata Ibnu Tawus, bukan kufur besar. Kata Ibnu Tawus. Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan ini dari Ma'mar ibn Rashid. Berkata apa? Kata Ibnu Abbas, ini kufur namun bukan kufur besar. Ini kufur kecil. Bukan kufur seperti kufur kepada Allah atau Rasulnya. Ada berbeda antara dua riwayat ini? Ada perbedaan. Yaitu, Sufyan ibn Uyainah menggabungkan kata Ibnu Abbas sama kata Ibnu Tawus. Menjadikan ini semuanya kata siapa? Kembali kepada siapa? Ibnu Abbas. Jika Abdul Razak
ahli Yaman, dia membedakan antara kata Ibnu Abbas dan kata Ibnu Tawus. Lalu Sufyan bin Uyainah melakukan namanya dalam ilmu hadis idraj. Idraj menggabungkan tanpa ada apa? Ada jarak antara kata yang pertama dan kata yang kedua. Dan Sufyan bin Uyainah siqatun imam, namun dia ahli apa? Ahli Iraq. Artinya riwayat Ma'mar di Iraq salah atau benar? Salah. Terutama dia meriwayatkan riwayat ini di negeri Yaman, dan dia ada jarak antara qaulu Ibn Abbas dan qaulu Ibn Tawus. Ini yang kedua. Dan ini namanya illah khafiyah. Illah syashat yang tersembunyi, ikhwani. Paham? Syashat yang tersembunyi. Artinya kita harus meneliti sampai dalam supaya kita mengetahui masalah ini. Wajah yang ketiga dari Sufyan bin Uyainah juga. Kata Sufyan bin Uyainah dari Husham bin Hujair an Ibn Tawus. Dari Sufyan bin Uyainah berkata dari Husham bin Hujair al-Makki, dari Tawus, dari Ibn Abbas, dari Husham bin Hujair al-Makki, dari Tawus, dari Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, "Laisa bil kufri alladhi tadhhabuna ilaih." Bukan kufur yang besar. Innahu laisa bi kufriyan qamina, bukan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian beliau membaca, Ibnu Abbas membaca firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka orang kafir. Kata Ibnu Abbas di sini bukan kufur besar, bukan kufur mengeluarkan dari Islam. Sanad ini dari siapa? Dari Sufyan bin Uyainah, dari Husham bin Hujair, dari Tawus, dari Ibnu Abbas. Riwayat Sa'id bin Mansur dalam tafsir dan yang lain. Namun sanad ini munkar. Kenapa munkar? Ada Hisham ibn Hujair al-Makki. Hisham ibn Hujair al-Makki. Disebutkan beliau Al-Imam Ibn Adi dan Imam Ibn Al-Aqili di kitab Ad-Du'afa. Dan kata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, yuktab hadisuh. Hadisuh tertulis, artinya bukan hujjah, hanya tertulis, artinya hadisnya limma. Dan ditad'ifkan beliau Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan kata Ibn Ma'in hadisnya dhaif sekali. Dan mentad'ifkannya Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Dan mentasihkan hadisnya Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Hakim. Ibn mayoritas ulama hadis mentad'ifkan hadis siapa? Hisham ibn Hujair al-Makki. Namun Al-Hakim saja mentasihkan hadisnya. Ibn Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim al-Razi, Ibn Adi, Al-Uqaili, dan mereka saja sebagai ahli jarh wa ta'dil di zamannya. Paham ikhwani? Ini yang ketiga. Yang ketiga, Sufyan ibn Uyainah dari Husham ibn Hujair, dari Tawus, dari Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas bukan kufur besar, bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam, tapi kufur kecil. Namun hadis ini apa? Sanad ini apa? Munkar sekali. Taib. Yang keempat dari Sufyan juga Ibn Uyainah. Kata dari seorang laki-laki. Tidak sebut namanya. Ini namanya di ilmu hadis mubham. Mubham tidak ada namanya. Dari Sufyan, dari seorang, dari Tawus, dari Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, kufrun la yanqilu anil millah. Ini kufur tidak mengeluarkan dari millah. Riwayatkan Al-Imam Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadri Salah. Namun sanad ini juga abah munkar. Kenapa? Ada rawi mubham. Kita tidak tahu siapa guru Sufyan bin Uyainah di sini. Kata rajul, dari rajul, artinya dari seorang laki-laki, tidak ada namanya. Yang kelima dari Abdullah bin Salih Katib al-Lais, dari Muawiyah ibn Salih, dari Ali ibn Abi Talha, dari Ibn Abbas. Dari Abdullah bin Salih, dari Muawiyah bin Salih, dari Ali ibn Abi Talha, dari Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas dalam ayat ini, qala man jahada ma anzal Allah faqad kafar. Barang siapa mengingkari apa yang Allah turunkan, maka dia adalah kufur. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum fa huwa zalim fasiq. Dan barang siapa mengikrarkan dengan apa yang Allah turunkan, dengan hukum Allah itu, tetapi tidak berhukum sesuai dengannya, maka dia adalah dalam zulum atau zalim dan fasik, bukan kufur besar. Namun, dan Al-Imam At-Tabari, hadis ini meriwayatkan Ibnu Abi Hatim dalam kitab Tafsir dan At-Tabari.
Al-Imam At-Tabari ada tambahan, yaitu man jahada min hududillah syai'an faqad kafar. Barang siapa min inkari had Allah, batasan-batasan Allah, syariat-syariat Allah, maka dia adalah kufur. Namun sanad ini dhaif sekali. Kenapa? Yang pertama, Ali bin Abi Talha tidak dengar dari Ibnu Abbas. Ada berputusan dalam sanad. Kata itu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dari Ibnu Duhaim Ad-Damashqi. Yang kedua, Ali bin Abi Talha sendiri dhaif. Kata itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan selain. Yang ketiga, Muawiyah bin Salih Al-Hadrami, kata Al-Imam Ibn Hafiz Ibn Hajar, saduq lahu awham, artinya hadisnya lima. Kemudian Abdullah bin Salih Al-Juhani dhaif. Semua sanad dhaif. Dari Abdullah bin Salih, dari Muawiyah, dari Ali bin Abi Talha, dari Ibnu Abbas. Abdullah bin Salih dhaif, Muawiyah bin Salih dhaif, Ali bin Abi Talha dhaif, dan Ali bin Abi Talha tidak dengar dari Ibnu Abbas. Artinya ikhwani, kesimpulan masalah ini, maka yang sahih dari Ibnu Abbas, katanya jika beliau ditanya tentang ayat tersebut, maka kata beliau dia adalah kufur saja. Kata Ibnu Tawus bukan kufur besar, tapi kufur kecil. Artinya sanad atau matan yang tersebar yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas salah. Ini bukan kata Ibnu Abbas. Namun ikhwani, ini namanya murid-murid Ibnu Abbas. Ini bukan kata Ibnu Tawus saja, bahkan ini dinisbatkan kepada Ibnu Tawus dan kepada Tawus, kepada Ikrimah, kepada banyak dari murid Ibnu Abbas. Mereka menafsirkan ayat ini dengan kufur kecil. Namun Ibnu Abbas sendiri tidak menjelaskan kecil atau besar. Dia hanya kata saja ini kufur saja. Ini tafsir siapa? Ibnu Abbas. Taib. Juga ada tafsir Abdullah bin Mas'ud. Tafsir Abdullah bin Mas'ud lebih jelas bahwa kufur ini besar bukan kecil. Dalam Musnad Abu Ya'la dan Sunan Imam Al-Baihaqi dan tafsir At-Tabari dan Al-Imanah karya Al-Imam Ibn Battah dan yang lain, dari Masruq ibn Al-Ajda' Al-Hamadani, beliau berkata, aku duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Lalu ada seorang lelaki tanya kepadanya, berkata, apa itu suht? Harta yang haram. Apa artinya suht? Kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ini korupsi, ar-rishwah, suab. Faqala fil hukm, kata laki-laki ini, jika suap ini untuk hakim. Ada salah satu masalah ke pengadilan, lalu ada orang kasih suap untuk seorang hakim supaya tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Dalam salah satu masalah ini ada suap untuk hakim. Kata Ibnu Mas'ud, itu adalah kekafiran besar, al-kufru. Al-kufru ini mu'arrafat dengan alif lam. Artinya menunjukkan besar bukan kecil. Al-kufru. Kalau tafsir Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dia berkata kufur dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lam. Jika ada alif lam dalam bahasa Arab, dalam salah satu kalimat, ini menunjukkan keitlaqannya. Paham? Lalu di sini berkata dzaka al-kufru, itu adalah al-kufru, kekufuran yang besar. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang kafir wal iyadu billah. Oke ikhwani, ini tafsir para sahabat. Masih ada tafsir Hudzaifah dan yang lain, tapi cukup ini. Maka jika kita menafsirkan ayat ini dengan besar atau kecil, kita sudah menjelaskan bahwa yang benar dalam ayat ini secara rinci, dia bisa menjelaskan atau dijelaskan dengan hukum kufur besar dan kufur kecil. Besar jika apa? Orang yang berlakunya meyakini bahwa hukum Allah tidak cucuk. Hukum Allah tidak meliputi semua kehidupan kita. Hukum Allah tidak sesuai dengan zaman ini. Hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Atau hukum selain Allah sama seperti hukum Allah. Atau kita bebas untuk memilih apakah menjalankan hukum Allah atau tidak. Jika ada seperti ini atau dia mengingkari hukum Allah,
dia juhud, dia mengingkari hukum Allah. Maka jika ada seperti ini, maka ini kufur besar. Tidak ada seorang pun dari ulama Islam, paham? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah khilaf dalam masalah ini. Fahaman yang kedua, dia bisa kita membawa ayat ini kepada kufur kecil. Jika apa? Dia meyakini hukum Allah itu wajib, dan dia mengakui ini maksiyah, dan dia berharap Allah bertaubat atasnya. Dan dia meyakini dia akan mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Jika seorang melakukan ini, naam, bisa ini hukum apa? Kufur kecil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Paham ikhwani? Kemudian saya menatakan di sini, aku menatakan, wal kalamu fil ayati min nahiyati at-tadbiq. Bicaraan terhadap ayat ini, jika kita ingin menwujudkannya, ini harus kita merincikan. Baik jika kita menafsirkannya dengan besar, kufur besar atau kufur kecil. Kita harus membedakan antara orang yang membuat dan berbuatan. Berbuatan ini kufur besar, tapi orang yang membuat, kita tidak boleh langsung menjatuhkan hukum ini atasnya, kecuali ada syarat-syarat, ada penghalangan-penghalangan. Kita harus bertanya kepadanya. Jika dia hakim, jika dia mahkum, jika dia qadi, jika dia tidak, kita harus bertanya kepadanya. Kenapa engkau tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal? Maka dia berkata, wallahi saya tahu saya bermaksiyah, saya tahu ini hukum Allah, ini hak Allah Azza wa Jal, sejati ini kewajiban Allah atas kita, tapi saya berharap aku nanti akan bertaubat. Faham? Ini kufur kecil. Namun jika berkata, ini bukan wajib, ini bukan sesuai, ini bukan cucu, ini apa berbeda antara hukum Allah dan hukum Belanda, faham? Maka ini langsung besar. Kita menegakkan hujah atasnya, kita menghilangkan kebodohan di atasnya atau ta'wil yang rusak, yang fasid. Jika kita sudah melakukan ini, baru saja kita bisa menjatuhkan hukum atas orang yang tertentu. Masalah ini bukan masalah dengan hawa nafsu seorang pun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib. Sebenarnya sudah banyak kali saya sudah menjelaskan masalah ini. Namun ada sebagian manusia, mereka seperti apa? Seperti sikap orang Yahudi. Jika Allah menurunkan firman-Nya, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan?" Orang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik? Orang Yahudi mendengar ayat ini langsung mereka berkata, "Oh, Tuhan Muhammad ini miskin. Ini meminta pinjaman dari kita." Lihatlah sikap orang Yahudi. Ayat tersebut sama didengar oleh orang muslimin, lalu orang muslimin lakukan apa? Mereka bersegera untuk mengeluarkan sedekah kepada Allah dan Rasulnya, karena mereka tahu Allah akan mengganti sedekah ini dengan yang lebih baik. Ayat 1 turun atas mereka. Orang Yahudi sikap mereka menunjukkan atau membawa mereka kepada kekufuran. Orang muslimin membawa mereka apa? Sebagai kendaraan untuk masuk surga. Lalu ini penjelasan kita sejak kita alhamdulillah lahir di dunia. Sejak kita sebelum saya meneliti ini, sama setelah saya meneliti ini, sebelum saya menulis karya ilmiah ini, sama setelah saya menulis karya ilmiah ini, faham? Tidak ada berubah sama sekali atas manhaj saya terhadap hal tersebut. Faham? Tapi orang yang selalu ada su'zan, walaupun engkau ada malaikat turun dari langit untuk sampaikan kepada mereka, mereka tidak mau, wal'iyadzubillah, membenarkan apa yang engkau keluarkan. Lalu ada su'zan, wal'iyadzubillah.